Kopi yang baik itu selalu mencari atau menemukan penikmatnya. Bagi mereka yang sangat mengerti, kenikmatan itu ya tentunya datangnya dari kita sendiri. Kopi itu konteksnya bukan hanya sekedar pergi menikmati minuman ke warung, tapi hari ini adalah tempat kita bercerita tidak hanya tentang kehidupan, tapi juga segala hal. Apalagi kopi itu juga identik dengan pergaulan dan juga smart society yang semakin hari semakin kita rasakan. Dan aroma 1000 rasa itu terkadang kita juga nggak bisa membayangkan terkait dengan kopi itu sendiri. Dan every sip of a coffee give us a sensorial journey with a smile. Banyak yang bilang coffee will make us warm and peace. That's what they are saying about coffee, and the youth will know about that. Dan kopi ini juga kita pikir memiliki sejarah yang panjang, sejarah yang panjang. Karena kalau kita mendalami, mempelajari tentang kopi itu datangnya sudah dari abad ke-9 di Afrika Timur. Ini banyak senior-senior juga di sini, hingga terus bergerak hingga abad ke-15. Karena kalau kita ngopi itu kan panjang gitu, harinya juga lama gitu bagi mereka. Karena ada stigma minum kopi itu nggak bikin ngantuk, padahal nggak ngaruh gitu. Tidur mah tidur aja gitu, ngopi saja gitu. Tapi ada bayangan dan pikiran yang mengatakan ya kalau ngopi itu membuat hidup kita menjadi lebih panjang, menjadi lebih lama. Dan di Indonesia kita tahu juga kopi itu juga sejak zaman penjajahan Belanda juga sudah ada dari para pejuang pendahulu kita. Kopi seperti Arabica, Malabar gitu ya, kalau kalian masih tahu gitu ya. Setidaknya jenis-jenis kopi itu yang dulu beredar gitu ya, di tanah air kita, sehingga hari ini berkembang lebih luas lagi. Dan kalau kita semuanya ketahui, peta kopi Indonesia itu juga menyebar. Ya bersyukur Indonesia ini memiliki geografi, demografi yang ragam, gitu ya, bagian dari kebangsaan kita juga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, saya sebagai pimpinan MPR tentu kita juga harus tahu konteks kenegaraan kita, kebinekaan kita. Tidak hanya suku saja, tapi ternyata peta kita ini memiliki kesuburan yang meluas, tidak hanya di tanah Sumatera, di tanah Jawa, di tanah Sulawesi, di daerah timur, dan seterusnya, termasuk di daerah Nusra Bali. Dan semuanya itu saya pikir penting karena Indonesia itu bersyukur kita juga punya komoditas kopi yang menjadi kebanggaan dari perdagangan kita. Nah, kopi itu juga penyumbang penerimaan negara kita. At some extent, kopi juga diekspor. Tadi juga ada kan kawan-kawan kita, para petani kita yang sudah menikmati gitu ya, betapa hebat dan baiknya kopi kita ini digunakan. Bahkan tidak hanya di Asia Tenggara saja, tapi juga di Asia, di Eropa, di Amerika. Bahkan negara yang tadi kita anggap 4 besar selain Indonesia juga tidak perlu kita takut untuk bersaing dalam menjadi champion of producing coffee. Nah, sehingga kalau kita hari ini sedang gonjang-ganjing terkait dengan perang tarif gitu ya, atau perang beneran di Ukraina Rusia. Nah, kita nggak usah perang kopi kita, karena kopi kita bisa saja ada di mana-mana. Dan artinya komoditas kopi ini bisa menyasar semua masyarakat yang ada di dunia. Nah, sehingga kalau kita bicara market, dilepaskan dari tarif negara tertentu atau negara yang lain, the opportunity is there. Nah, sehingga saya sebagai pimpinan dan wakil rakyat tentu mendorong
mengawal dan juga memperjuangkan agar pertanian perkebunan kopi kita terus berkembang, tidak mengecil, tidak kemudian menurun produksi. Itu di hulu. Di hilir pun kami juga berharap dan mendorong agar hilirisasi dari turunan pengembangan kopi ini juga terus dirasakan. Kalau dunia melihat impor itu sebuah ruang untuk memperkuat perdagangan dan konsumsi dalam negerinya, kita melihat kopi ini adalah ruang untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri kita agar perekonomian kita bisa menjadi lebih multiplier. Tapi di sisi lain kita juga punya peluang untuk memperkenalkan, to introduce our coffee to the world, yang kira-kira merah putih kita juga terus berkibar. Sehingga kalau ada di benak orang lain di dunia, ini kopi dari mana? Nah, kita yang harus membuat branding kopi itu menjadi satu kenyataan bahwa Indonesia bisa memasuki era penetrasi melalui produk kopi itu sendiri.